Perjalanan Cinta Kira, bab 12. Tubuh yang berkhianat. Sebenarnya, aku harus nimpali dengan apa sih? Gak tahukah dia? Aku sulit mikir sekarang. Sakit tamparannya. Kira menggerutu sendiri sambil merasakan perih di wajahnya. Karena tamparan barusan tidak di bagian bawah pinggang lagi. Jawab aku. Aku bergetar. Kau mabuk kah? Mana ada getaran? Di sini tak ada gempa. Pura-pura bodoh dia. Memang fix gila beneran. Seru Kira menahan emosi di hatinya. Sakira Hairunisa, kau istri yang bagaimana sih? Suamimu baru pulang bekerja tapi kau tidak menyiapkan makanan apapun. Dan sekarang suamimu yang super sibuk ini sudah berbaik hati berdiri di dapur menemanimu memasak. Tapi kau malah melambat-lambatkan dan kau membuatnya semakin kesal. Sampai kapan kau ingin dia menunggumu dan menahan lapar begini? Jawab aku. Aku tidak menyuruhmu berteriak. Sakit. Dia mencubit satu ujung puncakku. Gimana aku nggak teriak sih? Siko emang kali ya? Kira masih waras, makanya dengan kondisi menahan rasa di bawah, dia juga berpikir begini. Aku akan siapkan Tuan dan Ken. Tunggu, kapan aku menyuruhmu menjawabnya? Aku nggak bisa konsentrasi jadinya. Rasa masakan ini seperti apa nanti aku juga nggak tahu. Kira berbisik di hatinya. Karena memang makin sulit untuknya berkomunikasi dan memilah apa yang harus dikatakannya. Berdiri tegap. Tapi gelinya menuju ke hati. Ringsek pikiran Kira yang makin lemah daya konsentrasinya. Sambil berdiri, sambil mendengarkan Rian sambil tangannya bergerak memasukkan bumbu ke campuran adonan. Dan sambil menahan geli juga yang membuat bibirnya tak tahan juga. Merintih kenapa? Kira lagi-lagi hanya bisa menggelengkan kepalanya, berharap kalau pria itu tidak akan menambah masalah untuknya. Cepatlah, aku sudah sangat kelaparan. Aku tidak ingin mendengar suara rintihanmu seperti tadi. Tidak ada gunanya, karena tidak mengenyangkan perutku. Rasanya... Kenapa gini rasanya? Boro-boro Kira bisa berkonsentrasi untuk mendengarkan yang dikatakan Rian barusan. Rasa di sana yang baru pertama kali dirasakannya membuatnya melayang entah kemana. Kusuruh kau melanjutkan memasak. Kenapa diam saja? Lagi, Rian harus mengulang perintahnya karena Kira masih tidak bisa konsentrasi. Jari tangan Kira memang memasak, tapi pikirannya sudah berkelana entah kemana. Berusaha untuk tetap waras kadang-kadang, tapi sering juga tergelincir untuk merasakan getaran dari vibrator yang makin mengganggu sarafnya. Kenapa ini nggak keluar sih? Kan jelek kalau begini. Kenapa dia pegang itu? Alat masak yang digunakan oleh Kira terjatuh. Kira tidak bisa konsentrasi saat tangan Rian memegang satu ujung bagian puncaknya yang memang sudah menegang dari tadi. Kenapa bagian bawahku kedutan? Kira ingin menangis rasanya. Aku bertanya padamu, tapi kenapa kau malah menjatuhkan itu? Kira yang gugup, tangannya bergetar dan tidak bisa menjawab. Pakai alat masak yang baru. Untungnya Rian tidak menambah masalah baru, dan dia sudah membuat perintah lain yang membuat Kira sedikit lega, karena dia tidak bisa menjawabnya. Kira tak mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya. Jadi kalau dia harus menjelaskan, dia tak tahu harus bagaimana bicara. Kenapa denganmu? Tak bisakah berdiri dengan benar? Apa yang kau lakukan? Menahan buang air besar? Tapi Rian yang menyuruh Kira mengambil alat masak baru bukan karena dirinya memikirkan tentang kebersihan makanannya, tapi memang punya maksud lain, mengomentari Kira yang berjalan dengan susah payah sambil menahan getaran di bawahnya. Sejenak kadang Kira merasa tidak tahan dengan rasa itu, sehingga dia berusaha lagi untuk menahannya.
Tapi gerakan menahan ini memang membuat dirinya seperti sedang menahan sakit perut atau menahan ingin buang air. Meringsekkan pikirannya yang tak dimengerti maunya oleh Kira. Dan lagi-lagi Rian menyindirnya. Nah, berdiri tegak begitu dong. Seru Rian lagi saat Kira berjalan mendekat dan mempersiapkan makanannya tadi untuk dimasukkan ke oven. Tapi kau berjalan sangat lambat. Harusnya kau bisa berjalan lebih cepat dari itu. Baru makananku akan matang cepat. Kira berusaha mengangguk dan mengikuti saran dari Rian. Pria itu masih terus mengomentarinya. Dengan tangannya yang kadang-kadang juga usil membuat Kira mati-matian menahan teriakannya dan berusaha untuk tidak kena marah. Aku perintahkan jalan yang benar. Karena setiap kali dia melakukan kesalahan, ada saja bagian tubuhnya yang kena pukul seperti saat ini. Duh, semerah apa bokongku sekarang ya? Kira tak tahu. Tapi dia memang berusaha bersabar untuk menahan semua rasa yang tidak jelas itu. Baik rasa sakit, rasa geli, rasa-rasa yang makin menggerogoti kewarasannya saat memasak. Tak tahulah berapa lama aku memasak. Tapi untung akhirnya selesai juga. Agak lega Kira setelah oven tempatnya memanggang makanannya sudah berbunyi. Kira ingin cepat menyelesaikan urusannya dan bisa beristirahat di kamarnya. Tak kuat rasanya menahan rasa terus-terusan seperti sekarang. Wah, lambat kau memasak. Sejam lebih baru selesai. Bawa makanan itu ke meja makan. Untung saja dia sudah tidak marah lagi dan tidak menambahkan hukumanku. Tapi ini baru hukuman keempat ya. Aduh. Kira masih deg-degan untuk hukuman yang selanjutnya. Tapi yang penting sekarang, dia harus membawa makanan itu ke meja dulu. Dia berusaha berjalan dengan benar. Shakira Hirunisa. Tapi pria yang tadi baru saja dilewatinya dan masih bersandar di pinggiran working table di dapur sudah kembali memanggilnya, yang membuat dirinya tak melangkah lagi sambil berusaha untuk menahan kakinya yang gemetaran. Gila sih, aku rasa-rasanya kayak pengen pipis. Duh, diizinin gak ya ke kamar mandi? Atau malah disangka buat alasan nanti? Seru hati Kira saat dia berhenti berjalan dan membiarkan Rian mendekat padanya. Kira tak konsen. Kau hanya membuat satu piring ini saja. Apa dia mengajakku makan bareng? Kira tak tahu. Tapi dia kembali mengangguk pelan, berusaha menahan keinginannya ke kamar mandi dan mencoba memaksimalkan daya konsentrasinya. Seorang istri harusnya makan bersama dengan suaminya di meja makan. Bukan hanya menunggu suaminya makan, kan? Itu artinya lain kali aku harus membuat 2 piring, bukan? Seru hati Kira menduga. Atau aku harus membagi isi piring ini menjadi 2. Tapi isinya nanti akan sisa sedikit. Nanti kalau dia lapar gimana? Kira yang tak tahu apa yang diinginkan oleh pria yang sudah berjalan lebih dulu di hadapannya, kini lebih memilih mengikuti Rian dan membawa piring itu ke meja makan. Tepat di hadapan kursi yang kemarin diduduki oleh Rian. Dia tidak menyuruhku untuk menggeser kursinya sebagai hukuman kelima, kan? Kira bingung sekaligus kecewa karena dia tidak tahu apa hukumannya nanti. Sedangkan saat ini dirinya sudah semakin tidak tahan karena konsentrasinya kembali terpecah. Getaran itu makin merongrong kewarasannya. Duh, mau pipis. Hati Kira rasanya ingin menangis ketika Rian sudah mengangkat alat makan. Kira bingung, haruskah dia memohon izin ke kamar mandi ataukah tetap diam berdiri di sana? Duh, kalau aku menginterupsi bisa gawat. Tapi kalau aku nggak ngomong, gimana nih? Aku benar-benar udah nggak tah. Hati Kira dan pikirannya ingin menahan, tapi gejolak rasa di tubuhnya menentang sehingga pita suaranya berkhianat.